semuanya, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang urea pada sel ginjal sapi. Jangan lupa ditonton ya. Baik, pada studi kasus ini kita akan membahas bagaimana pemberian pakan tinggi protein, khususnya dari bungkil kedelai dan konsentrat, mempengaruhi metabolisme nitrogen pada sapi potong. Protein yang dikonsumsi dipecah menjadi asam amino, lalu kelebihannya nitrogennya diubah menjadi urea di hati. Selanjutnya, urea yang terbentuk akan disaring oleh ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Ini adalah proses normal tubuh dalam menjaga keseimbangan nitrogen, namun pada kondisi tertentu seperti dehidrasi, gangguan fungsi ginjal, atau konsumsi protein berlebih, kadar urea dalam darah bisa mengangkat drastis. Kondisi ini dikenal sebagai uremia. Saat kadar urea dalam darah tinggi, tubuh mencoba menyeimbangkan tekanan osmotik antara darah dan sel ginjal. Di sini urea berpindah secara difusi pasif melalui protein khusus yang disebut urea transporter. Jika kadar urea terlalu tinggi, proses difusi ini bisa menyebabkan stres osmotik pada sel-sel ginjal. Akibatnya fungsi filtrasi menurun dan bahkan bisa terjadi kerusakan sel ginjal. Akibat dari penggangguan ini, sapi akan mengalami penurunan kemampuan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Dampak akhirnya adalah terganggunya kesehatan secara keseluruhan dan menurunnya produktivitas. Urea disaring oleh glomerulus dan direabsorpsi di tubulus ginjal, yaitu tepatnya di tubulus contortus proximal dan tubulus collectivus. Jika kadar urea dalam sel ginjal sapi meningkat tajam, maka yang akan terjadi yaitu sel ginjal akan mengalami kerusakan karena harus menghadapi beban urea yang menumpuk. Pada kondisi tersebut juga memicu terbentuknya radikal bebas yang dapat merusak protein, lipid, dan DNA pada ginjal. Dalam jangka panjang, hal ini membuat kemampuan ginjal dalam menyaring darah menurun drastis, sehingga penumpukan urea akan semakin parah. Selain merusak ginjal, uremia juga berdampak pada kesehatan sapi secara umum. Kadar urea tinggi dapat menimbulkan gangguan keseimbangan mineral, perubahan keasaman darah, penurunan nafsu makan, lemas, dan dehidrasi. Jika kondisi ini berlangsung lama, sapi bisa mengalami masalah metabolisme, penurunan produksi susu atau pertumbuhan, serta lebih mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh melemah. Sebagai nutrisionis ternak, strategi utama untuk mencegah peningkatan urea darah berlebih pada sapi potong dengan menyeimbangkan kandungan protein dan energi dalam ransum. Protein yang terlalu tinggi atau tidak seimbang akan menghasilkan kelebihan amonia di rumen yang kemudian diubah menjadi urea oleh hati. Pakan harus diformulasikan dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi sesuai fase pertumbuhan sapi. Selain itu, penyediaan sumber energi yang cukup, terutama karbohidrat, perlu diperhatikan agar mikroba rumen mampu memanfaatkan nitrogen secara efisien untuk sintesis protein mikroba. Manajemen pemberian pakan yang tepat seperti pemberian yang teratur dan pencampuran bahan pakan yang merata akan mendukung kestabilan proses fermentasi di rumen. Dengan strategi ini, risiko uremia akibat ketidakseimbangan nutrisi dapat ditekan, sehingga kesehatan dan performa pertumbuhan sapi potong tetap terjaga. Urea pada sapi tidak hanya menjadi zat sisa metabolisme, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan tekanan osmotik di ginjal. Proses ini penting untuk mendukung fungsi tubuh dan kesehatan sapi secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari kami mengenai urea dalam sel ginjal sapi. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.